Halo teman-teman semua, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 5 akan menayangkan video mengenai materi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya budaya, dan sumber daya pariwisata minat khusus. Anggota kelompok 5 yang pertama ada Cordelia Octavia Logis dengan NEMAKIR 004, yang kedua ada Amadia Vivilianita dengan NEMAKIR 053, yang ketiga ada Nikoma Ratna Cynthia Dewi dengan NEMAKIR 069. Sumber daya alam. Adapun menurut Venel, sumber daya alam yang dapat dikembangkan menjadi sumber daya pariwisata diantaranya 1. Lokasi geografis, menyangkut karakteristik ruang yang menentukan kondisi yang terkait dengan beberapa variabel lainnya. 2. Iklim dan cuaca yang ditentukan oleh latitude dan elevation, diukur dari permukaan air laut, daratan, pegunungan, dan sebagainya. Bersama faktor geologis, iklim merupakan penentu utama dari lingkungan fisik yang mempengaruhi vegetasi, kehidupan binatang, angin, dan sebagainya. 3. Topografi dan landforms, bentuk umum dari permukaan bumi dan struktur permukaan bumi yang membuat beberapa areal geografis menjadi benteng alam yang unik. Kedua aspek ini menjadi daya tarik tersendiri yang membedakan kondisi geografis suatu wilayah dengan wilayah lainnya, sehingga dapat menarik untuk menjadi atraksi wisata. 4. Surface materials. Ini menyangkut sifat dan ragam material yang menyusun permukaan bumi, misalnya formasi bebatuan alam, pasir, mineral, minyak, dan sebagainya yang sangat unik dan menarik sehingga bisa dikembangkan menjadi atraksi wisata alam. 5. Air. Air memegang peran sangat penting dalam menentukan tipe dan level dari rekreasi outdoor. Misalnya, bisa dikembangkan jenis wisata pantai, bahari, danau, sungai, dan sebagainya. 6. Vegetasi. Merujuk pada keseluruhan kehidupan tumbuhan yang menutupi suatu area tertentu. Kegiatan wisata sangat tergantung pada kehidupan formasi tumbuhan seperti ekowisata pada kawasan konservasi alam atau hutan lindung. Dan yang terakhir, fauna. Beragam jenis binatang berperan cukup signifikan terhadap aktivitas wisata seperti melihat cara binatang makan dan hidup. Sumber daya pariwisata yang kedua ialah sumber daya manusia. Dalam industri pariwisata, kualitas pelayanan merupakan indikator utama yang menunjukkan tingkat profesional. Saat ini, pengembangan sumber daya manusia di industri pariwisata menghadapi tantangan global yang tentunya memerlukan solusi dengan menembus batasan-batasan negara, wilayah, dan benua. Nah, salah satu solusi yang perlu ditempuh adalah dengan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia yang dimiliki melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan yang tepat. Sumber daya budaya, kekayaan budaya manusia seperti pengetahuan, keahlian, tradisi, seni, dan nilai-nilai yang dimiliki suatu kelompok masyarakat. Berikut beberapa daya tarik dari sumber daya budaya. Yang pertama ada bangunan bersejarah, situs, monumen, museum, galeri seni, situs budaya kuno. Kedua ada seni dan patung kontemporer, arsitektur, tekstil, pusat kerajinan tangan, pusat desain, industri film, dan penerbit. Yang ketiga ada seni pertunjukan, drama, sentra tari, lagu daerah, teater jalanan, eksibilitas foto, festival, dan event khusus. Yang keempat ada peninggalan keagamaan seperti pura, candi, masjid, situs, dan sejenisnya. Yang kelima ada kegiatan dan cara hidup masyarakat lokal, sistem pendidikan, sanggar, teknologi tradisional, cara kerja, dan sistem kehidupan setempat. Yang keenam ada perjalanan atau trekking ke tempat bersejarah menggunakan alat tradisional unik seperti berkuda, dokar, cikar, dan sebagainya. Kesimpulannya, sumber daya budaya dapat menjadi wisata budaya salah satunya dengan melihat dan mencoba kehidupan masyarakat suatu daerah, mulai dari kebiasaan, adat istiadat, hingga makanan tradisional. Berikut beberapa definisi dan klasifikasi sumber daya budaya. Pertama, ada berdasarkan asal. Sumber daya budaya alamiah meliputi situs arkeologi, formasi geologis, dan
lanskap alam yang memiliki nilai budaya. Selanjutnya ada sumber daya budaya buatan, termasuk bangunan bersejarah, artefak, seni rupa, dan penciptaan manusia lainnya yang memiliki nilai budaya. Yang kedua ada berdasarkan bentuk. Terdapat sumber daya budaya material seperti barang atau benda fisik yang memiliki nilai budaya seperti arsitektur, seni rupa, dan benda-benda antik. Yang ada sumber daya budaya imaterial, itu meliputi tradisi lisan, tarian, musik, ritual keagamaan, dan pengetahuan tradisional yang diwariskan secara turun-temurun. Yang ketiga ada berdasarkan nilai budaya. Sumber daya budaya warisan meliputi warisan bersejarah, arkeologi, dan budaya yang memiliki nilai tinggi bagi suatu komunitas atau bangsa. Selanjutnya ada sumber daya budaya kontemporer, termasuk seni rupa modern, budaya populer, dan ekspresi budaya baru yang muncul dalam hal masyarakat saat ini. Yang keempat ada berdasarkan fungsi. Sumber daya budaya pendidikan itu termasuk museum, perpustakaan, dan lembaga pendidikan yang mempromosikan pemahaman dan apresiasi terhadap budaya. Selanjutnya ada sumber daya budaya pariwisata, meliputi tempat-tempat wisata bersejarah, festival budaya, dan acara-acara budaya yang menarik wisatawan. Selanjutnya ada beberapa cara pemanfaatan sumber daya budaya. Yang pertama ada pendidikan, penggunaan sumber daya budaya dalam kurikulum sekolah untuk mengajar sejarah, seni budaya, dan budaya lokal. Selanjutnya ada kunjungan ke museum, situs bersejarah, dan tempat-tempat budaya lainnya. Selanjutnya ada penelitian dan penulisan tentang sumber daya budaya sebagai sumber belajar. Yang kedua ada pariwisata, pengembangan objek wisata berbasis budaya seperti wisata bersejarah, wisata kuliner tradisional, dan festival budaya. Destinasi pariwisata berdasarkan warisan budaya yang unik dan menarik. Pelatihan untuk pemandu wisata lokal agar dapat memberikan informasi yang akurat dan menarik tentang budaya lokal. Yang ketiga ada ekonomi, pengembangan industri kreatif berbasis budaya seperti kerajinan tangan tradisional, seni pertunjukan, dan desain. Pemasaran produk-produk lokal yang berhubungan dengan budaya sebagai bagian dari pariwisata atau perdagangan internasional. Penggunaan sumber daya budaya sebagai tema untuk acara-acara komersial seperti festival, konser, dan pameran seni. Yang keempat ada pengembangan komunitas, mengorganisasi acara budaya lokal untuk memperkuat identitas komunitas dan meningkatkan kohesi sosial. Pemberdayaan masyarakat lokal untuk melestarikan dan merawat sumber daya budaya mereka. Membentuk kemitraan antara pemerintah, lembaga non-profit, dan sektor swasta yang mendukung pelestarian dan pengembangan sumber daya budaya. Nah, jadi pemanfaatan sumber daya budaya tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga memperkuat identitas budaya, mempromosikan pemahaman lintas budaya, dan memperkaya pengalaman manusia secara keseluruhan. Baik, materi yang selanjutnya yaitu mengenai sumber daya pariwisata minat khusus. Salah satu penyebab terjadinya segmentasi atau spesialisasi pasar adalah kecenderungan wisatawan maupun area minatnya. Hal ini sangat berbeda dari jenis pariwisata tradisional karena calon wisatawan memilih sebuah destinasi wisata tertentu sehingga mereka dapat mengikuti minat khusus dan spesifik yang diminati. Nah, adapun wisata minat khusus merupakan jenis wisata yang dilakukan atas dasar minat atau mempunyai motivasi khusus dalam berpariwisata. Dilakukan pada objek daya tarik wisata atau lokasi yang memiliki atribut fisik tertentu dengan menekankan pada unsur tantangan, rekreatif, dan pencapaian atas keinginan seorang wisatawan melalui keterlibatan atau interaksi dengan unsur-unsur alam yang diperuntukkan bagi wisatawan yang memiliki kecenderungan minat, tujuan, dan motivasi khusus dalam berwisata dan atau guna pemenuhan atas kebutuhan sensasi dan minat terdalam wisatawan dalam aktivitas berpariwisata. Menurut Fadeli tahun 2002, wisata minat khusus kerap disebut sebagai perjalanan aktif yang dapat memberikan pengayaan pengalaman, pengetahuan, dan sensasi petualangan yang berfokus pada aspek alam, sosial, dan budaya, dan merupakan bentuk kegiatan dengan wisatawan individu, kelompok, atau rombongan yang bertujuan untuk belajar dan berupaya mendapatkan pengalaman tentang suatu hal di daerah yang dikunjungi. Dalam wisata minat khusus, pembangunan kawasan pariwisata dan produk-produknya harus berdasarkan kriteria berkelanjutan, dapat didukung secara ekologis dalam waktu yang lama, layak secara ekonomi, adil secara etika dan sosial, dapat memberikan kebermanfaatan secara berkelanjutan terhadap alam dan lingkungan. Menurut Fadeli dalam Sudana tahun 2013, ada beberapa kriteria yang dapat dipergunakan sebagai pedoman dalam menetapkan
suatu bentuk wisata minat khusus, yakni yang pertama, learning, pariwisata yang mendasar pada unsur belajar, lalu yang kedua ada rewarding, pariwisata yang memasukkan unsur pemberian penghargaan, lalu yang ketiga ada enriching, pariwisata yang memasukkan peluang terjadinya pengayaan pengetahuan antara wisatawan dengan masyarakat, lalu yang keempat ada adventuring, pariwisata yang dirancang dan dikemas sehingga terbentuk wisata yang berpetualangan. Selain itu, menurut penjelasan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang kepariwisataan, ia termasuk ke dalam kelompok pengusahaan objek dan daya tarik wisata minat khusus adalah yang pertama, pengelolaan lokasi-lokasi wisata buru, antara lain seperti berburu babi hutan dan berburu rusa. Lalu yang kedua, pengelolaan wisata agro, antara lain seperti perkebunan teh, perkebunan coklat, perkebunan kopi, dan perkebunan bunga. Yang ketiga ada pembangunan dan pengelolaan wisata tirta, antara lain seperti hotel apung, dermaga marina, dan olahraga air. Lalu yang keempat, pengelolaan lokasi-lokasi wisata petualangan alam, antara lain seperti mendaki gunung dan menelusuri sungai air deras. Yang kelima, pembangunan dan pengelolaan wisata gua, antara lain seperti Gua Lawa dan Jati Jajar. Lalu yang keenam, pembangunan dan pengelolaan wisata kesehatan, antara lain seperti sumber air panas mineral dan tempat pembuatan jamu. Yang ketujuh, ada pemanfaatan pusat-pusat dan tempat-tempat budaya, industri, dan kerajinan, antara lain seperti desa industri dan padepokan seni tari. Terdapat dua kelompok wisatawan dalam aktivitas wisata minat khusus, yakni yang pertama, kelompok yang berkeinginan sebatas mencoba aktivitas baru. Pada kelompok ini, tantangan keterlibatan akan cenderung di tingkat ringan sampai menengah. Lalu yang kedua, kelompok yang memandang keikutsertaannya dalam wisata minat khusus sebagai tujuan atau motivasi terdalam guna pemenuhan atas kebutuhan sensasi seorang wisata dalam aktivitas berkepariwisataan. Sehingga keterlibatan wisata dalam kelompok ini tuh akan cenderung lebih aktif serta menjurus pada level tantangan yang lebih tinggi. Sekian pemaparan materi dari kelompok 5. Semoga bermanfaat dan terima kasih.